Pada adegan pembukaan, kita diperkenalkan kepada Kapten Vikran Hana, seorang pilot terkenal dan terampil yang terkenal dengan pendaratan darurat yang penuh keberanian. Saat ini, di Dubai, Vikran tiba di hotelnya setelah pendaratan yang sukses dan menerima panggilan dari seorang teman yang mengundangnya ke klub. Awalnya, Vikran menolak undangan tersebut, mengatakan bahwa dia memiliki penerbangan ke Cochin yang dijadwalkan untuk keesokan harinya. Namun, ketika temannya yang gigih terus mendesak, dia akhirnya menyerah. Setelah memasuki klub, Vikran melihat temannya memandangi seorang wanita cantik yang dianggapnya di luar kelasnya. Tapi Vikran yakin bahwa dia bisa memikatnya dengan penampilannya yang menarik. Jadi, dia mengusulkan taruhan, mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan nomor telepon wanita tersebut. Jika dia kalah, dia akan membelikan temannya sebuah mobil. Tetapi jika dia menang, dia akan mengambil sepeda motornya yang favorit. Temannya dengan cepat menyetujuinya dan tantangan pun dimulai. Setelah beberapa kali minum, dengan penuh percaya diri Vikran mendekati wanita tersebut dan menggodanya dengan bicara yang halus. Kemudian, dia mendapatkan nomor teleponnya dan meyakinkannya untuk bergabung dengan dia dan temannya untuk sebuah pesta. Ketiganya kemudian berdansa sepanjang malam dan bersenang-senang, sebelum kembali ke hotel masing-masing pada pagi hari. Sayangnya, karena minum-minuman tersebut, Vikran melewatkan semua alarmnya dan terlambat. Dia akhirnya terbangun oleh panggilan dari istrinya, yang mengingatkannya tentang ulang tahun anak perempuan mereka yang akan datang. Namun, Vikran, yang dikenal memiliki ingatan yang luar biasa, meyakinkannya bahwa dia sangat mengenal tanggal tersebut. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, dengan terburu-buru Vikran mempersiapkan dirinya dan menuju bandara, menyembunyikan mata yang lelah di balik kacamata hitam. Setibanya di bandara, dia bertemu dengan kopilotnya, Tanya Albuquerque, dan mereka sejenak membicarakan penerbangan mereka yang akan datang. Kemudian, mereka berbincang-bincang sebelum naik ke pesawat Skyline 777. Setelah semua orang tiba, Vikran menyampaikan pidato kepada penumpang, memberi mereka informasi penting tentang perkiraan durasi penerbangan, jarak ke tujuan mereka, dan kondisi cuaca saat itu. Hampir seperti penerbangan normal lainnya dan orang-orang terlihat tenang. Tetapi setelah pesawat lepas landas dan mencapai ketinggian yang sesuai, Vikran mengaktifkan mode autopilot dan tidur. Setelah beberapa waktu, alarm mesin mulai berbunyi, dan Tanya berjuang untuk mengidentifikasi penyebabnya. Untungnya, Vikran terbangun dan dengan cepat menyelesaikan masalah tersebut dengan kepintarannya. Dia kemudian memanggil seorang pramugari dan memesan secangkir kopi hitam, mengatakan bahwa dia masih merasa ngantuk. Dia juga berbisik menyebutkan nama obat tertentu, yang dipahami dan disiapkan oleh pramugari tersebut. Ketika Vikran akhirnya mendapatkan kopinya, dia sejenak pergi ke kamar kecil. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kokpit dan terlibat dalam percakapan singkat dengan kopilotnya. Seiring berjalannya waktu, hujan mulai turun dengan deras disertai kilat dan guntur. Ketika para pilot memeriksa meteran bahan bakar, mereka mengetahui bahwa pesawat masih memiliki 4.800 kg bahan bakar. Selain itu, mereka memperkirakan bahwa akan membutuhkan sekitar 45 menit bagi mereka untuk mencapai Cochin. Sementara itu, di kantor pengendalian lalu lintas udara Cochin, ada seorang staf tua bernama Bapak Tripati, yang terus bekerja meski dalam kondisi kesehatan yang lemah. Ketika penerbangan mendekati tujuannya, Tanya menghubungi ATC Cochin untuk meminta izin untuk mendarat. Namun, Bapak Tripati memberitahu Tanya bahwa hujan deras telah secara signifikan mengurangi visibilitas di landasan pacu, sehingga memberikan respons negatif. Mendengar hal ini, Tanya berkonsultasi dengan Vikran mengenai apakah mereka harus melanjutkan penerbangan atau mencoba mendarat. Dia juga memberitahunya bahwa cadangan bahan bakar mereka semakin berkurang dengan cepat. Namun, dengan kejutan Tanya, Vikran bersikeras bahwa mereka akan melanjutkan pendaratan. Meskipun kondisi visibilitas yang sulit, Tanya kemudian menyampaikan pesan ini kepada ATC, memberitahu mereka tentang situasi bahan bakar yang kritis. Akibatnya, Bapak Tripati akhirnya memberi mereka izin untuk mendarat di landasan pacu nomor 27. Sekarang, hanya beberapa menit lagi hingga mendarat, tetapi hujan menjadi semakin hebat. Sayangnya, hal ini menyebabkan pesawat kehilangan komunikasi dengan ATC, memaksa mereka untuk membatalkan pendaratan dan terbang lagi. Pada adegan berikutnya, seorang Tanya yang khawatir mengusulkan kepada Vikran agar mereka mempertimbangkan untuk mendarat di Bengaluru sebagai opsi yang sangat aman. Dia menghitung bahwa mereka membutuhkan 3.300 kg bahan bakar untuk mencapai sana, dan mereka masih memiliki 3.900 kg sisa. Namun, Vikran tidak setuju dan mengatakan bahwa mereka akan menuju ke tujuan awal mereka. Dia kemudian menghubungi ATC Cochin untuk meminta izin mendarat, permintaan yang diberikan oleh Bapak Tripati. Tetapi sayangnya, cuaca yang memburuk sekali lagi menghalangi pandangan mereka dari landasan pacu. Sekarang, dengan waktu yang semakin menipis dan orang-orang mulai panik, Vikran dengan cepat mengubah rute penerbangan ke kota terdekat, Trivandrum. Rencananya adalah mendarat di sana secepat mungkin. Namun, tanpa diketahui olehnya,
Sebenarnya, ATC Trivandrum sedang sibuk memberitahu bandara lain untuk menolak penerbangan yang menuju mereka karena adanya badai yang mendekat. Pada saat yang sama, kesehatan Bapak Tripati mulai memburuk, dan dia digantikan oleh anggota staf lainnya. Anggota staf ini tidak menyadari informasi darurat penting yang diterima dari Trivandrum. Di sisi lain, kecemasan tumbuh di antara orang-orang yang menunggu kedatangan orang-orang terkasih mereka karena berita tentang pengalihan penerbangan tersebut menyebar. Di dalam penerbangan 777, keadaannya menjadi lebih serius. Para penumpang menjadi gelisah, mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pramugari. Salah satu penumpang di dalam pesawat adalah seorang jurnalis aviasi yang merasa ada yang tidak beres. Ketika dia memberitahu yang lainnya tentang hal itu, mereka mulai panik dan berteriak. Situasi segera menjadi tidak terkendali sehingga Vikran sendiri terpaksa keluar dari kokpit dan mengambil alih. Dengan suara yang tenang, dia mendorong penumpang untuk bekerja sama, mengatakan bahwa mereka semua memiliki tujuan bersama untuk mencapai tujuan mereka dengan aman. Sementara itu, di ATC Trivandrum, anggota stafnya santai, menganggap bahwa tidak ada penerbangan yang akan mendarat sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Tetapi dengan kekecewaan mereka tiba-tiba menerima izin mendarat dari Tanya, yang ada di dalam penerbangan 777. Anggota staf dengan gugup mempertanyakan kepadanya apakah mereka menerima pemberitahuan darurat badai yang dikeluarkan oleh ATC Cochin. Mereka juga menjelaskan bahwa visibilitas di landasan pacu Trivandrum jauh lebih buruk daripada di Cochin, yang mengimplikasikan bahwa mustahil untuk mendarat. Mereka menyarankan Bengaluru sebagai pilihan alternatif untuk mendarat, tetapi Vikran memberitahu mereka bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan darurat apapun. Dia juga memberitahu mereka tentang tingkat bahan bakar yang sangat rendah. Mendengar percakapan mereka, Tanya yang tidak berpengalaman mulai berteriak, tetapi Vikran berhasil membuatnya tetap tenang. Saat pesawat mendekati landasan pacu, turbulensi semakin meningkat, menyebabkan penumpang dan pramugari terjatuh dalam kepanikan. Hal ini akhirnya meyakinkan ATC Trivandrum bahwa sekarang atau tidak sama sekali, sehingga mereka memberikan izin kepada pesawat untuk mendarat di landasan pacu 16. Vikran perlahan-lahan menurunkan pesawat dan mencoba menyentuh landasan pacu, tetapi roda pesawat kehilangan traksi, memaksa dia memicu rem darurat. Vikran perlahan menurunkan pesawat dan mencoba menyentuh landasan pacu, namun roda pesawat kehilangan traksi, memaksa dia untuk membatalkan pendaratan dan naik kembali. Setelah itu, dia memberitahu ATC bahwa mereka akan mencoba mendarat lagi, tetapi kali ini di landasan pacu 34. Mendengar hal ini, petugas ATC menjadi khawatir dan mempertanyakan keputusan pilot, mengungkapkan bahwa arah angin di landasan pacu 34 sangat tidak cocok untuk mendarat. Mereka memperkirakan bahwa ekor pesawat bisa terlepas, tetapi Vikran tetap teguh pada keputusannya. Dengan bahan bakar yang cepat habis, dia harus mengambil langkah sendiri. Setelah mempersiapkan dirinya secara mental, Vikran meminta penumpang untuk memegang erat-erat karena mereka sedang mempersiapkan pendaratan darurat. Kemudian, dengan mengejutkan, dia menutup matanya dan mendaratkan pesawat dengan selamat sebaik mungkin. Akhirnya, pesawat menyentuh landasan pacu dan mulai meluncur, hampir mencapai ujung landasan pacu. Tetapi untungnya berhenti tepat pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, Vikran dengan luar biasa berhasil mendaratkan pesawat dengan aman, meskipun dalam keadaan ekstrim. Namun, masalah tidak berakhir di sana. Sebenarnya, mereka baru saja dimulai. Vikran dan Tanya mendapati diri mereka menghadapi penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil, DGCA, karena pendaratan mereka yang sangat berisiko. DGCA menguji secara menyeluruh setiap aspek penerbangan, termasuk sinyal darurat Mayday yang dikeluarkan sebelum pendaratan. Setelah penyelidikan, petugas DGCA menyampaikan kabar yang tidak menggembirakan bahwa salah satu penumpang, seorang wanita lanjut usia, meninggal karena serangan jantung. Setelah itu, temuan penyelidikan diteruskan kepada Narayan Vedan, Kepala Ketat Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat AAIB. Sekarang dia bertanggung jawab untuk menemukan pelaku dan menghukum mereka. Sementara itu, Vikran berjuang dengan rasa bersalah karena ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian wanita tersebut. Dia merasa bahwa dia bisa melakukan lebih baik untuk membantu penumpangnya. Tak lama setelah itu, Vikran menerima telepon yang menyedihkan dari putri wanita yang meninggal, yang menyebutnya pembunuh. Dia menyebut bahwa orang seperti dia seharusnya tidak diizinkan untuk menerbangkan pesawat. Setelah telepon berakhir, dengan berlinang air mata, Vikran pulang ke rumah, di mana istrinya berusaha menghiburnya, mengingatkannya bahwa jika bukan dia yang menjadi pilot, kejadian itu bisa jadi lebih tragis. Sementara itu, Narayan dan tim investigasinya memeriksa kotak hitam dan mengumpulkan semua informasi sehingga mereka dapat menangkap pelaku yang bersalah. Kemudian, Vikran menerima pemberitahuan dari AAIB yang memanggilnya untuk penyelidikan yang akan dilakukan minggu depan. Kemudian, dia mendapat telepon dari Narayan yang memintanya untuk mempersiapkan
mempersiapkan proses yang akan datang. Namun, dengan tenang Vikran menjawab bahwa dia tidak ada yang perlu dipersiapkan karena dia tidak ada yang disembunyikan. Dalam adegan berikutnya, kita diperkenalkan kepada Direktur Skyline Airways bernama Nishan. Dia terlihat bahagia karena harga saham perusahaan meningkat setelah insiden sebelumnya. Namun, ekspresinya segera berubah ketika dia mengetahui bahwa Narayan akan menjadi orang yang memimpin penyelidikan. Menurut Nishan, Narayan melakukan penyelidikannya dengan cara yang tidak memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk lolos. Di tengah-tengah peristiwa ini, kejadian pesawat mendapat liputan yang signifikan di televisi. Pendapat bervariasi, ada yang menyalahkan pilot atas kematian wanita tersebut sementara yang lain memuji keputusan mereka sebagai yang terbaik dalam keadaan tersebut. Lalu adegan berpindah ke persidangan pertama Vikran dan Tanya yang dianggap sebagai kasus dengan profil tinggi. Narayan menyatakan bahwa kapten memimpin penerbangan dalam kondisi kelelahan. Setelah menjalani seminggu penerbangan tanpa henti, dia menjelaskan bahwa kesalahan pilot seringkali timbul dari rasa rindu akan rumah. Namun, Vikran membela diri dengan menyamakan dirinya dengan prajurit yang dengan setia menjalankan tugas mereka meskipun terpisah dari keluarga mereka dalam waktu yang lama. Narayan kemudian memberikan Vikran sebuah botol Disprin, obat yang hanya dapat diakses oleh awak kabin dan pilot. Dia curiga bahwa Vikran mengonsumsi obat ini dan melanjutkan dengan menggunakan mesin detektor kebohongan untuk membuktikan pendapatnya. Namun, secara mengejutkan, sang kapten berhasil melewati pemeriksaan Narayan tanpa masalah, sehingga persidangan pertama dihentikan sementara. Kemudian, pada hari itu juga, diadakan pertemuan oleh perusahaan Skyline, di mana Nishan dan para pimpinan lainnya menasihati Vikran untuk tetap diam selama persidangan agar tidak membahayakan reputasi perusahaan. Namun, sang kapten menolak untuk mematuhi, yang mendorong Nishan untuk mengancamnya dengan daftar hitam dari seluruh industri penerbangan. Dia juga memberikan peringatan yang sama kepada Tanya sebelum meninggalkan tempat itu. Selama persidangan kedua, Narayan menghadapkan Tanya pada serangkaian pertanyaan yang membuatnya kesulitan memilih kata-kata dengan hati-hati. Di bawah tekanan ini, dia mengungkapkan bahwa sang kapten memiliki mata merah sebelum penerbangan dan tidur sebentar setelah lepas landas. Selanjutnya, dia mengungkapkan ketidaksepakatan mereka dalam memilih tujuan pendaratan alternatif. Ketika Vikran mengklaim bahwa dia sudah cukup istirahat sebelum penerbangan, secara tak terduga Narayan memperkenalkan wanita dari klub Dubai. Dia mengungkapkan bahwa mereka minum dan berpesta sampai jam 6 pagi. Sang kapten tidak membantah keterangan wanita itu dan menjelaskan bahwa dia masih sempat beristirahat sepanjang hari. Dia menekankan bahwa aturan penerbangan melarang pilot minum selama 12 jam sebelum terbang dan waktu antara akhir pesta dan lepas landas pesawat sekitar 15 jam, yang membuktikan bahwa dia tidak melanggar aturan. Tanpa mengendur, Narayan menyebutkan kesalahan-kesalahan Vikran pada hari itu, termasuk mengudara di atas Cochin selama 33 menit dan mengisi bahan bakar pesawat di bawah kapasitas maksimum. Sebagai respons, sang kapten menekankan bahwa pilot bukanlah pembuat aturan, melainkan pengikut aturan, dan tidak ada pilot yang bertanggung jawab akan mengorbankan nyawa penumpangnya. Narayan kemudian beralih perhatiannya kepada Tanya, yang secara tidak sengaja mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Vikran mendaratkan pesawat dengan mata tertutup. Hal ini memberi kesempatan sempurna bagi Narayan untuk menyoroti ketidakbertanggungjawaban sang kapten. Selain itu, dia mengangkat isu memilih landasan pacu yang salah. Dengan poin-poin ini, persidangan kedua berakhir tanpa adanya pembelaan dari Vikran. Ketika dia pulang ke rumah, istrinya mendampinginya ke rumah putri penumpang yang meninggal. Meskipun Vikran sedang dalam suasana hati yang buruk, dia dengan tulus meminta maaf atas kehilangan putri tersebut. Hari berikutnya menandai dimulainya persidangan ketiga. Sesaat sebelum vonis diumumkan, Vikran menjelaskan bahwa dia memiliki ingatan fotografi mengenai nomor landasan 34 karena pengalamannya mendarat di sana. Untuk membuktikan klaimnya, dia meminta reenakmen penerbangan menggunakan simulator penerbangan. Hakim menyetujui hal ini, dan dalam adegan berikutnya, kita melihat Vikran mengendalikan pesawat dengan mata terikat. Narayan juga ada di kursi kopilot karena dia ingin memeriksa segalanya dengan seksama. Namun, dengan terkejut, Vikran yang memakai mata terikat berhasil mendaratkan pesawat tanpa keringat. Akhirnya, sang hakim mencapai kesimpulan, dan Tripati dipecat karena gagal menyampaikan informasi darurat, sedangkan lisensi pilot Vikran dan Tanya ditangguhkan selama 3 bulan saja. Selain itu, AAIB mengumumkan penyelidikan ketat terhadap Skyline Airways. Kemudian, adegan bergeser 3 bulan setelahnya ketika Vikran kembali terbang. Di bandara, seorang pramugari dari Skyline mendekatinya dan mengakui bahwa dialah yang telah mengonsumsi Disprin karena ketakutan. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin mengaku sebelumnya, tetapi sebagai seorang ibu tunggal, dia takut kehilangan pekerjaannya. Vikran memahami situasinya dan meyakinkannya, menasihati agar dia tidak perlu khawatir. Dengan ini, dia melanjutkan perjalanannya dan film berakhir.